Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Tema kali ini adalah 4 jenis infeksi pada pengidap diabetes dan cara pencegahannya. Sistem imun merupakan faktor yang sangat penting dalam mencegah terjadinya infeksi. Apa itu sistem imun? Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh adalah sistem perlindungan secara biologis pada tubuh dengan tujuan untuk menangkal radikal bebas yang menyerang sehingga seseorang terhindar dari penyakit. Apabila sistem imun dapat bekerja dengan baik, maka seseorang akan terhindar dari serangan virus, bakteri, maupun kuman. Bahkan dapat mencegah terjadinya serangan kanker. Hampir setiap saat tubuh bisa terpapar oleh kuman penyakit. Namun, tidak semua orang memiliki sistem kekebalan tubuh yang mampu melindungi tubuhnya dari infeksi, seperti halnya seorang pengidap diabetes. Mengapa pengidap diabetes mudah terkena infeksi? Yang pertama, respon sistem imun melambat. Sistem imun bagaikan pasukan penjaga keamanan. Jika terdapat sesuatu yang membahayakan, maka sistem imun segera bekerja. Pada pengidap diabetes yang memiliki gula darah yang tinggi, berisiko memiliki darah lebih kental. Hal ini dapat menyebabkan sistem imun lambat dalam menangkal paparan penyakit, baik yang disebabkan oleh bakteri ataupun kuman. Yang kedua, kuman dan bakteri dapat tumbuh dan menyebar dengan cepat. Jurnal dalam BMC Infectious Disease tahun 2018 menjelaskan bahwa saat gula darah naik, kuman mampu tumbuh dan menyebar dengan cepat. Sebagai contoh, pengidap diabetes sering mengalami gusi berdarah dan gigi lepas. Hal ini karena terjadi peradangan pada jaringan penyangga gigi yang disebabkan oleh bakteri. Kandungan gula yang tinggi pada pengidap diabetes dapat mengganggu sistem imun. Kondisi tersebut akan membuat bakteri semakin mudah untuk berkembang dan menghasilkan toksin yang menyebabkan perlekatan antara gusi dan gigi terlepas. Yang ketiga, aliran darah terhambat. Gula darah yang tinggi dapat meningkatkan infeksi dengan cara terhambatnya aliran darah ke setiap permukaan tubuh. Sebagai contoh, dengan adanya luka terbuka, infeksi lebih mudah terjadi karena distribusi zat gizi yang diperlukan untuk penyembuhan dan melawan kuman menjadi terhambat atau karena matinya jaringan tubuh. Dengan demikian, sering terjadi pengidap diabetes yang memiliki luka yang susah kering atau susah sembuh, yang disebut dengan gangren. Tak sedikit pengidap diabetes yang harus diamputasi. Banyak pengidap diabetes yang memiliki permukaan kulit yang kering dan keriput. Hal ini disebabkan karena kulit kekurangan zat gizi, karena lambatnya aliran darah yang membawa zat gizi yang dibutuhkan oleh kulit. Selain dari itu,
dengan lambatnya aliran darah, kuman lebih mudah masuk ke tubuh melalui kulit. Nah, sekarang 4 jenis infeksi yang rentan dialami pengidap diabetes. Yang pertama, otitis eksterna. Infeksi ini sering terjadi pada saluran telinga bagian luar dan bagian dalam, terutama pada bagian tulang rawan dan tulang keras di sekitar telinga. Otitis eksterna dapat disebabkan oleh bakteri dan jamur. Jenis infeksi ini juga sering ditandai dengan rasa nyeri pada telinga dan disertai munculnya cairan yang keluar dari rongga telinga. Yang kedua, rhinocerebral mucormycosis. Jenis infeksi ini disebabkan oleh beberapa jamur yang ditemukan pada permukaan hidung dan sekitar sinus. Jamur ini dapat menyebar ke jaringan sekitarnya, terutama pembuluh darah, dengan cara merusak jaringan dan mematikan sel serta menimbulkan erosi pada tulang wajah. Penyakit ini muncul ketika kadar gula darah pengidap diabetes tidak terkendali, terutama jika disertai kondisi ketoasidosis atau tingginya kadar keton yang merupakan hasil pembakaran lemak menjadi energi yang terjadi di dalam tubuh. Gejala utama infeksi ini terasa nyeri di sekitar hidung, pembengkakan, dan munculnya darah kehitaman dari area hidung. 3. Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih berawal dari infeksi pada urin atau bakteriuria. Terbentuknya nanah dalam urin atau piuria, radang kandung kemih atau sistitis, dan infeksi saluran kencing atas. Penyebab infeksi saluran kemih adalah bakteri yang menginfeksi saluran kencing, terutama di sekitar kandung kemih, dan dapat menimbulkan infeksi ginjal. 4. Infeksi kulit dan jaringan halus. Pada penyandang diabetes, infeksi kulit dapat muncul secara tiba-tiba, terutama jika gula darah tidak terkontrol. Infeksi bisa terjadi pada bagian tubuh manapun, tetapi lebih sering terjadi pada bagian kaki. Saat tingginya gula darah mengganggu aliran darah di jaringan saraf atau neuropati diabetik. Penyandang diabetes biasanya sudah tidak begitu peka merasakan sensasi di kedua kakinya. Kondisi ini membuat penyandang diabetes lebih beresiko mengalami infeksi kulit karena tidak menyadari ketika kaki terluka atau sekedar lecet. Kondisi kaki diabetes atau diabetic foot merupakan bentuk kronis dari infeksi kulit dan jaringan halus yang bermula dari munculnya lenting atau luka yang berisi cairan pada pengidap diabetes. Nah, sekarang bagaimana cara mencegah infeksi pada pengidap diabetes? Yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, hindari adanya luka terbuka pada bagian tubuh manapun, terutama pada bagian kaki. Yang ketiga, gunakan alas kaki yang berukuran pas, tidak terlalu ketat, dan alas yang empuk untuk menghindari terjadinya gesekan atau lecet di kaki. 4. Jaga kebersihan
alat genital dan tidak sering menahan buang air kecil terlalu lama untuk mencegah terjadinya infeksi saluran kemih. Dan yang kelima, pantau munculnya gejala infeksi sejak dini agar dapat mencegah infeksi meluas dan memperparah gejala infeksi. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan, dan seandainya bermanfaat silahkan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.